Film ini bergenre komedi romantis, menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Anna yang akan melamar pacarnya pada tanggal 29 Februari. Akankah Anna berhasil melamar pacarnya? Anna dan Jeremy telah berpacaran selama 4 tahun. Jeremy adalah seorang dokter ahli jantung, sedangkan Anna adalah seorang agen properti. Suatu saat Jeremy mengajak Anna untuk makan malam sebelum Jeremy berangkat ke Dublin, Irlandia untuk menghadiri sebuah konferensi. Sebelumnya, teman Anna melihat Jeremy masuk ke sebuah toko perhiasan dan temannya berpikir pasti Jeremy akan membeli cincin pernikahan. Kemudian, dia memberitahukannya kepada Anna. Mendengar hal itu, Anna sangat gembira bahwa nanti malam Jeremy akan melamarnya. Sebelum makan malam bersama, Anna bertemu dengan ayahnya dan dia mengatakan bahwa Jeremy akan segera melamarnya sebelum dia berangkat ke Dublin. Mendengar hal itu, ayahnya sangat senang. Ayahnya kemudian menceritakan bahwa di Irlandia ada suatu budaya di mana seorang wanita dapat melamar pacarnya di tanggal 29 Februari dan pacarnya tidak boleh menolaknya. Anna tidak menghiraukan cerita ayahnya karena dia terburu-buru bertemu dengan Jeremy untuk makan malam bersama. Makan malam pun tiba. Jeremy kemudian memberikan sebuah kotak pada Anna. Saat membuka kotak tersebut, dia melihat isinya adalah sepasang anting berlian. Melihat itu, Anna kaget. Ternyata bukan cincin lamaran yang diberikan Jeremy. Namun, mereka berdua tidak sempat berbicara banyak karena Jeremy harus segera berangkat ke Dublin malam itu juga. Pada malam itu, Anna tidak bisa tidur. Dia merasa sedih dan kecewa, ternyata Jeremy tidak melamarnya. Dia kemudian teringat perkataan ayahnya tentang budaya leap year di Irlandia, di mana seorang wanita boleh melamar pacarnya pada tanggal 29 Februari. Tradisi itulah yang kemudian membawanya berangkat ke Dublin, Irlandia. Selama dalam perjalanan, banyak sekali hambatan yang Anna lalui. Pesawat menuju ke Dublin terpaksa harus berhenti di Wales karena adanya badai. Semua penerbangan tidak tersedia. Sedangkan waktu Anna terus berjalan. Tanggal 29 dia harus segera sampai di Dublin untuk melamar Jeremy. Dia kemudian memutuskan untuk menyewa perahu. Tapi karena badai yang tidak kunjung berhenti, Anna terpaksa diturunkan di sebuah desa bernama Dingle. Anna kemudian berteduh di sebuah kafe dan penginapan kecil milik seorang pria bernama Declan. Dia meminta Declan untuk mengantarkannya ke Dublin. Awalnya Declan menolak, tetapi karena membutuhkan uang, akhirnya Declan pun memutuskan untuk mengantarnya ke Dublin. Di perjalanan, Anna menceritakan bahwa tujuannya ke Dublin untuk melamar pacarnya. Mendengar itu, Declan terus saja mengejek dan menertawakan Anna. Dan lagi-lagi banyak hambatan yang dilalui Anna selama dalam perjalanan. Tiba-tiba ada sekelompok sapi yang menghalangi jalan mereka. Pada waktu Anna hendak mengusir sapi-sapi tersebut, tidak sengaja ia menginjak kotoran sapi. Dia hendak membersihkan sepatunya sambil bersandar di mobil Declan. Tapi hal itu membuat mobil tersebut terguling ke sungai. Declan marah dan tambah kesal pada Anna. Mereka pun memutuskan berjalan kaki menuju ke stasiun kereta. Selama perjalanan, mereka saling kesal satu sama lain. Sesampainya di sana, ternyata kereta baru akan tiba kira-kira hampir 3 jam. Sambil menunggu, Declan dan Anna berjalan-jalan ke Ballycarberry Castle. Ternyata, kereta datang lebih awal dari yang dijadwalkan.
Mereka berdua pun akhirnya ketinggalan kereta. Anna kemudian menangis. Dia sangat marah dan kesal dengan Declan, karena Declan lah yang mengajaknya jalan-jalan. Karena kasihan dengan Anna, seorang petugas kereta api menawarkan mereka berdua untuk tinggal di rumahnya. Namun syaratnya, mereka berdua haruslah sepasang suami istri. Mereka pun terpaksa berbohong kepada istri si petugas kereta, supaya mereka bisa menginap di sana. Selama di penginapan, mereka harus berpura-pura seperti pasangan suami istri. Dan Anna tambah kesal pada Declan. Pada waktu makan malam bersama, si petugas kereta api ingin Anna dan Declan menunjukkan kemesraan mereka sebagai suami istri. Declan disuruh mencium Anna. Awalnya Declan menolak, tapi karena terus dipaksa oleh si petugas kereta dan istrinya, akhirnya Declan pun melakukannya, agar penyamaran mereka tidak terbongkar. Tapi, mengapa Anna tidak menolaknya? Dan malam itu pun mereka berdua harus tidur seranjang. Besok harinya, Anna sudah bersiap untuk ke stasiun kereta. Ternyata si petugas kereta mengatakan bahwa hari Minggu tidak ada kereta yang berangkat. Anna pun kesal dan dia tetap memutuskan untuk naik bus menuju ke Dublin. Sekali lagi Anna dan Declan harus berjalan kaki menuju ke halte bus. Selama dalam perjalanan, mereka mengalami banyak peristiwa yang tanpa mereka sadari membuat mereka saling mengenal pribadi satu dengan yang lain, membuat mereka semakin dekat dan mulai muncul perasaan yang berbeda satu dengan yang lain. Akhirnya mereka bisa mendapatkan bus dan sampailah mereka di Dublin. Pada saat Anna menelpon Jeremy, ternyata dia tidak berada di hotel. Anna dan Declan pun memutuskan untuk jalan-jalan sambil menunggu Jeremy. Anna dan Declan berbincang satu sama lain. Tapi pembicaraan mereka sepertinya mulai baik. Anna menanyakan kehidupan pribadi Declan tentang pacarnya. Declan mengatakan bahwa pacarnya selingkuh dengan sahabatnya sendiri dan mereka juga membicarakan hal lainnya tentang kehidupan mereka berdua. Tibalah saatnya Anna harus menuju ke hotel bertemu dengan Jeremy. Sesampainya di hotel, Anna memberikan uang yang dijanjikannya kepada Declan karena sudah mengantarkannya ke Dublin. Tetapi Declan menolak uang tersebut. Tiba-tiba Jeremy datang. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, Jeremy kemudian melamar Anna. Anna dan Declan terkejut. Momen ini yang sebenarnya dinantikan Anna. Anna justru tidak langsung menjawab lamaran Jeremy. Namun, beberapa saat kemudian, Anna menerima lamaran Jeremy, tetapi dengan wajah bahagia yang sepertinya terpaksa. Ada apa dengan Anna? Declan kemudian meninggalkan Anna dan Jeremy. Dia menemui mantan pacarnya, sedangkan Anna dan Jeremy memutuskan kembali ke Boston. Sesampainya di Boston, Anna dan Jeremy merayakan pesta pertunangan mereka. Tapi kebahagiaan Anna tidak terlihat natural. Sepertinya dia sedang memikirkan hal lain. Tiba-tiba Anna mempunyai ide untuk membunyikan alarm di apartemen mereka. Dia ingin menguji seberapa besar cinta Jeremy kepadanya. Yang Jeremy lakukan justru hanyalah menyelamatkan semua barang-barang berharganya seperti handphone dan laptop. Dia tidak mempedulikan Anna. Anna sangat sedih melihat reaksi Jeremy. Tiba-tiba Anna menyadari sesuatu dan dia pergi meninggalkan Jeremy. Keesokan harinya, Anna memutuskan pergi ke Dingle. Dia kemudian menuju ke kafe dan penginapan milik Declan.
Ketika Declan sementara menyiapkan makanan, seorang pelayan datang dan mengatakan bahwa ada seorang pelanggan yang protes dengan makanannya. Declan pun keluar dan mencari tahu siapa pelanggan tersebut dengan sedikit kesal karena dia sudah mencicipi makanan tersebut dan menurut dia tidak ada yang kurang dari masakannya. Tiba-tiba seorang wanita berdiri dan ternyata itu adalah Anna. Declan kaget melihat Anna, tapi dia bersikap dingin padanya. Declan berpikir Anna pasti datang bersama dengan Jeremy pacarnya. Tetapi nyatanya Anna datang sendirian. Anna secara tiba-tiba berbicara dengan Declan dan dilihat oleh semua orang yang sedang makan di kafe tersebut. Anna kemudian meminta Declan untuk membuat rencana hidup dengannya. Sepertinya Anna sedang melamar Declan. Apa yang terjadi? Declan tidak menjawab lamaran Anna. Declan justru meninggalkannya. Betapa malunya Anna pada saat itu karena ada banyak orang yang sedang makan di kafe itu sambil melihat mereka berdua. Anna pun pergi meninggalkan kafe. Dia sedih karena Declan menolaknya. Ternyata tidak sesuai harapannya bahwa Declan mempunyai perasaan yang sama dengannya. Tiba-tiba Declan menghampirinya. Declan bertanya kepada Anna, "Mengapa kamu pergi begitu saja?" Anna mengatakan, "Kamu telah menolak aku." Declan kemudian mengambil sebuah cincin peninggalan ibunya. Dia berlutut dan mengatakan kepada Anna, "Maukah kamu menikah denganku?" Mendengar itu, Anna sangat senang dan dia pun menerima lamaran Declan. Akhirnya, Declan dan Anna pun menikah dan menjadi sepasang suami istri.